Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, khususnya anak-anakku kelas 10. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi lanjutan dari pertemuan kita yang pertama minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu kita membahas tentang pembagian kekuasaan negara di Indonesia. Untuk pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Jadi antara pertemuan pertama minggu lalu dan pertemuan kita yang kedua ini ada suatu hubungan atau kaitan materi bahwasanya kekuasaan negara di Indonesia itu dipegang oleh kekuasaan eksekutif presiden, yang mana nanti presiden itu juga akan dibantu oleh para menteri dalam menjalankan pemerintahan di negara ini. Langsung saja di sini kita akan melihat dari materi yang akan kita pelajari. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, di sini saya akan menyampaikan apa saja poin-poin materi yang nanti akan kita pelajari. Untuk materi bab 1 KD 1-2 atau pertemuan yang kedua, kita membahas tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Dari subbab tersebut nanti akan kita bahas, akan kita pelajari. Yang pertama adalah tugas dari Kementerian Negara Republik Indonesia, dan yang kedua adalah klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Nah, langsung saja kita masuk ke inti materi pagi hari ini. Nah, untuk materi pada pagi hari ini yang pertama yaitu adalah tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Nah, di sini sebelum kita masuk ke dalam Kementerian dari Negara Republik Indonesia, kita akan belajar terlebih dahulu apa kewenangan Presiden Republik Indonesia menurut UUD 1945. Bahwasanya kita mengetahui bahwa negara Indonesia menggunakan sistem presidensial sehingga di sini Presiden di negara Indonesia memiliki dua kewenangan sekaligus. Yang pertama adalah sebagai kepala negara dan yang kedua adalah sebagai kepala pemerintahan. Nah, jadi kita akan melihat di sini apa saja tugas Presiden sebagai kepala negara dan apa saja tugas Presiden atau kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Nah, di sini sudah saya tampilkan di slide, Kewenangan Presiden Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama adalah sebagai kepala negara. Presiden mempunyai kewenangan untuk memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Negara. Itu diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua adalah menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR, itu juga diatur dalam pasal 11 ayat 1. Selanjutnya membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR, diatur di pasal 11 ayat 2. Menyatakan keadaan bahaya, pasal 12. Serta mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, di sini Presiden juga harus memperhatikan pertimbangan DPR yang diatur di dalam pasal 13 ayat 1 dan 2. Selain Presiden mempunyai kewenangan sebagai kepala negara, di sini juga Presiden memiliki kewenangan sebagai kepala pemerintahan. Apa saja kewenangan yang diatur di dalam UUD 1945? Yang pertama, Presiden mempunyai kewenangan memegang kekuasaan pemerintahan. Yang kedua, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, diatur dalam pasal 51. Yang ketiga, menetapkan peraturan pemerintah pasal 5 ayat 2, membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden pasal 16. Yang terakhir adalah mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang diatur dalam pasal 17. Baik, itulah kewenangan Presiden sebagai kepala negara dan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang diatur di dalam UUD 1945. Nah, anak-anak, di sini saya berikan gambaran tentang kewenangan Presiden sebagai kepala negara. Gambar yang pertama atau yang sebelah kiri yang ada warna kuning, Presiden sebagai kepala negara
Bisa kita lihat di sini membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR yang diatur dalam pasal 11 ayat 2. Ini adalah gambarnya anak. Nah, Presiden mengikuti kegiatan di luar negeri, membuat perjanjian internasional, ya ASEAN, PBB dan sebagainya. Di sini juga Presiden dalam kewenangan kepala pemerintahan mempunyai tugas mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, ya. Pasal 17 ini juga kita melihat ya, Bapak Presiden kita ya mengangkat atau melantik menteri-menteri negara di Istana Negara Indonesia. Nah, tugas kewenangan presiden yang sangat banyak ini tidak mungkin dapat dikerjakan sendiri. Oleh karena itu, di sini presiden memerlukan orang lain untuk membantunya. Sesuai dengan pasal 17 ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di sini sudah menjadi dasar bahwasannya presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian diatur dalam undang-undang. Nah, di sini juga dijelaskan secara rinci pasal 17 ayat 3 ya, bahwasanya setiap menteri membidangi urusan tertentu terbagi menjadi 3 bagian. Ada urusan pemerintahan yang nomenklatur atau kementerian yang secara tegas disebut dalam Undang-Undang Dasar. Ada urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945. Ada juga urusan pemerintahan dalam rangka penadaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Ya, itu adalah pembagian dalam kementerian. Nah, kita lanjutkan di sini klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Ya, di sini saya tampilkan gambar ya, ada foto bersama Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden beserta para menteri dalam kabinetnya ya. Nah, kita melihat di sini klasifikasi urusan pemerintahan ya. Tadi sudah disampaikan, belum surat itu sudah ada ya. Nah, di sini klasifikasi kementerian ya secara rinci akan saya jelaskan. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur ya. Di sini ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Yang kedua, kementerian yang mempunyai tugas penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. Misalnya Kementerian Agama, Kemenhumkam ya. Ada Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, dan sebagainya. Ada juga di sini kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara serta menjalankan fungsi perumusan kebijakan. Ya, ini banyak sekali beberapa kementerian nanti bisa dibaca. Ya. Nah, dalam kementerian itu juga terbagi menjadi 4 kementerian koordinator. Ya, jadi koordinator kementerian ini nanti akan membawahi beberapa menteri yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jadi memiliki suatu peran yang sama, yang saling berhubungan. Ya, kita akan lihat di sini ada 4 koordinator, misalnya Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Ya. Ada juga Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, misalnya ya memiliki di bawahnya ada Kementerian Pariwisata, Kementerian Kelautan, Kementerian ya Perikanan, dan lain-lain. Ada juga Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, misalnya di dalamnya ada Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, ya, dan yang terakhir adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemanusiaan, ya, ini ya Kementerian Koordinator Bidang itu ya sumber daya manusia, ya. Di bawahnya ada Menteri Pendidikan, ada Menteri Kesehatan, dan sebagainya. Nah, ini sudah saya tampilkan anak-anak ya. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ada Kemenkumham, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, ada juga Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Perhubungan, Kementerian SDM, Kementerian Pariwisata, ya. Ada juga Koordinator Kementerian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, ada Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Kesehatan. Ada Koordinator Kementerian Bidang Keuangan, misalnya Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perdagangan, Perindustrian, dan lain-lain. Jadi menteri-menteri
nanti berada di bawah koordinator bidang kementerian. Jadi mereka saling berkoordinasi yang sesuai dengan tugas yang sama, fungsi yang hampir sama seperti itu. Nah, untuk materi yang terakhir anak-anak kita akan belajar tentang lembaga pemerintah non kementerian. Jadi lembaga pemerintah non kementerian ini merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Jadi lembaga pemerintah non kementerian ini berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat tingkat menteri. Misalnya saja seperti yang kita mengetahui ada BNN atau Badan Narkotika Nasional, ada BIN, Badan Intelijen Negara, ada BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan BPN, Badan Pertanahan Nasional, serta yang lainnya seperti itu. Baik anak-anak, itu yang sudah saya sampaikan untuk pertemuan yang kedua ini.